Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Selamat pagi teman-teman. Sengaja jalan, Pak. Sengaja jalan biar seger, biar semangat lah. Nah, pagi. Pak Cinta, gimana persiapannya, Pak? Ya sudahlah, kita sudah siapkan semua kan, memang sudah dipersiapkan untuk daftar kan. Berapa yang datang ini, Pak? Wah, ada banyak. 100. Acara. Tim kuasa hukum. Kayak mau tawuran aja. Tawuran resmi di pengadilan. Olahraga. Nah, ini perlombaan mencari keadilan. Gerak jalan. Ya, long march. Ada berapa terpidana? Enam terpidana ya, minus saudara Sudirman. Kenapa Pak? Karena saudara Sudirman ini ternyata memiliki kuasa hukum yang lain. Kuasa hukum ditunjuk Polda. Saya tidak tahu apakah itu ditunjuk Polda atau Jebak pertanyaannya. Ya udah, namanya juga media Pak. Pertanyaannya kan udah tahu rekan-rekan semua. Jadi 6 terpidana ya. Nanti Berapa memori PK Pak? ya dalam 3 berkas. Siapa aja, Pak? Ya, berkas yang pertama itu ada Hadi, Eka, Supri, dan Jaya. Itu berkas pertama, Pak ya? Pertama, kedua itu Eko Ramadhani, dan yang ketiga itu Rivaldi. Kecil. Karena sesuai dengan putusannya. Oh, Rivaldi Eko masing-masing satu, Pak ya? Ya, masing-masing satu. Karena kebetulan konstruksi kasusnya itu berbeda mereka. Oh. Ya, Sidangnya bersamaan atau kami sudah ajukan untuk dijadikan satu persidangan walaupun 3 berkas ya. Kita tunggu saja nanti penjelasan resmi dari koordinator tim ya setelah pendaftaran ini selesai. Ada novum. Nanti akan disampaikan oleh koordinator ya berapa novumnya, berapa saksinya. Ya, sekarang ini lebih kurang hadir 75 orang ya. Untuk nomor terpidana ini, Pak? 115 pengacara. Untuk semuanya untuk 6. Ya, untuk 6. 115 pengacara Ya. mengawal 6 terpidana. Iya. Pak Jurek bisa jelasin untuk kedatangan ini berapa rencana akan diajuin, Pak? Oke, baik rekan-rekan sekalian, kami tim kuasa hukum dari Pradi bersama dengan teman-teman kami hari ini memang ke PN Cirebon dalam rangka untuk mendaftarkan PK ya, beserta kami menyerahkan memori PK. Harapan kami dengan novum-novum yang kami hadirkan sesuai dengan KUHP ya 263 ayat 2 ada 3 hal novum, kekhilafan hakim, dan juga satu dengan yang lain keputusan yang bertentangan. Itu 3-tiganya kami dapatkan dan kami hadirkan. Novum apa aja, sebagaimana rekan-rekan sudah tahu ya.
bahwa novum yang kami sampaikan tentu yang sudah berkembang dan masyarakat sudah tahu tentang perubahan ceritanya Dede, karena semua peristiwa ini adalah dimulai dari ceritanya Aib dan Dede. Dengan Dede merubah cerita dan dicabutnya juga keterangan Liga Akbar, tentu ini akan merubah cerita. Dan mereka ini belum pernah dihadirkan di persidangan, makanya kami jadikan novum ini yang utama. Yang terbaru adalah tentang percakapannya Vina dengan Mega dan Widi. Nah, kami mendapatkan ekstraksi dari handphonenya Vina yang menguatkan peristiwa terakhir Vina itu masih bercakap dengan Widi itu pukul 22:14 detik ke-10, dan kami hadirkan juga. Kemudian berkembang saat ini ada saksi fakta yang melihat adanya dugaan karena ini belum putusan, dugaan bahwa peristiwa itu bukan pembunuhan tetapi kecelakaan. Hadirnya saksi musafir yang sedang duduk makan pada malam kejadian melihat persis apa yang terjadi. Detik demi detik dia lihat dan dia terangkan. Begitupun ada saksi Pak Ismail dengan anaknya Purnomo yang melintas malam itu juga di lokasi melihat, dan ceritanya sudah kami rangkai, sudah kami konfrontir, sudah kami sesuaikan dan akurat. Sinkron berarti semua? Sinkron. Berarti total ada berapa saksi, Pak? Kami menghadirkan kurang lebih hampir 50 saksi ya. Ahli sama saksi fakta ya. Jadi mungkin nanti kita lihat mana yang perlu kami sortir lagi, mana yang sangat penting saja yang kami akan hadirkan. Tapi kami mengajukan kurang lebih 50 saksi. Untuk berapa terpidana? Ya untuk 6. Ya, 6 terpidana dengan kasus rangkaian bersama-sama kan 340 ya. Minus Sudirman berarti ya? Kenapa? Minus Sudirman. Ya, minus Sudirman. Ya, khusus Sudirman kami dapat sampaikan rekan-rekan. Hari Jumat yang lalu keluarganya datang ke kami lagi. Memang kami ini adalah juga kuasa dari keluarga Sudirman. Keluarganya datang kepada kami, orang tuanya menyampaikan bagaimana nasib Sudirman. Saya sampaikan selaku dari kuasa hukum dan juga penasihat hukum dari keluarga, kalau Sudirman tidak mengajukan, ya maka kami nggak bisa nunggu, karena ini kami harus ajukan segera. Ya, bahwa kami mempersiapkan 6 terpidana untuk mengajukan PK ini kan bukan pekerjaan yang mudah. Kami menghadirkan, mengumpulkan dan merangkainya menjadi satu memori PK. Ini tentu pekerjaan yang menurut kami butuh waktu dan berat. Saya katakan ya kalau Sudirman tidak memperkuasakan kami nggak bisa. Kami sudah berusaha. Kami sudah berusaha mengirim surat ke Menkumham, ke Dirjen Pas untuk bertanya. Kami juga mendapatkan konfirmasi teman-teman dari lembaga-lembaga, beberapa lembaga juga sudah menyampaikan hal yang sama untuk menanyakan kemana keberadaan Sudirman. Kami pun nggak tahu. Secara administratif harusnya ada di Lapas Bancai, tapi hampir setiap hari tim kami ada di sana karena ada 4 terpidana lain yang ditahan di Lapas Bancai. Sampai tadi malam tim kami pun masih ada di Lapas Bancai sampai pukul 23 ya. Malam. Nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi untuk Sudirman ya kami tidak lampirkan dulu, kami tidak sertakan. Ya, terkait dengan Aib, ini di samping saya ini ada Pak Rudi Pelor. Ya, beliau ini adalah ayanda dari Aib. Yang katanya Aib melaporkan bapaknya disekap, disandra, apapun lah bahasanya. Ya, ini kami hadirkan. Ini ada di Pengadilan Negeri Cirebon bersama dengan saya. Kebetulan kami adalah juga kuasa hukum dari Bapak Dedi Mulyadi. Ya, dengan ini kami sampaikan tidak betul apa yang disampaikan. Ya, Pak Dedi sudah sampaikan kepada kami. Ya, ini kami semua di sini juga bagian dari tim hukum dari pribadi Pak Dedi Mulyadi. Kalau tidak segera melarat ya ataupun menarik kembali laporannya Aib, ya maka kami tim hukum akan segera mengambil upaya hukum, langkah hukum. Ya,
kami tentu akan memperjuangkan. Kalau dibilang disekap ya Pak Rudi Pelor lah, coba sampaikan dulu Pak. Bapak betul nggak Ada yang mau disampaikan, disekap? Pak? Coba silakan Pak Rudi. Ya silakan nih kamera. Nah, sebetulnya saya nggak disekap. Sebenarnya kemauan saya sendiri ingin tinggal sama Pak Dedi. Saya ingin minta kerjaan aja di Pak Dedi, cuma segitu aja. Pak, tujuannya ke sini apa Pak Rudi? Tujuan saya ke sini untuk mengantarkan saksi dan mohon maaf sama keluarga terpidana. Sekali lagi saya mohon maaf sama keluarga yang terpidana dari keluarga AF. Ada yang mohon maaf sampaikan Pak. Mohon maaf atas nama apa Pak? Mohon maaf kenapa Pak? Ya mohon maaf atas kesalahan, mungkin atas kesalahan anak saya ataupun istilah bagi pribadi saya, pokoknya saya minta maaf atas kesalahan Ada keluarga yang saya. ingin disampaikan Pak untuk AF Pak? Untuk AF ada yang mau disampaikan? Kalau AF Pak mau disampaikan Pak apa Pak? AF ya kalau pengen saya mah AF biar kumpul sama keluarga, jadi enak gitu. Jadi istilahnya bisa bantu-bantu orang tua kerja sama Pak Dedi. Harapannya AF jujur atau bagaimana Pak? Ya harapannya jujur aja gitu. Bapak tahu kalau AF ini ngasih keterangan palsu atau gimana Pak? Nggak tahu. Terakhir AF Meyakininya gimana Pak? Pernah bercerita apa soal AF Pak? Enggak. Pak, sampai sekarang tahu keberadaan AF nggak Pak? Enggak Pak, enggak tahu saya. Kontak-kontakan Komunikasi Kontak-kontakan ya. kapan komunikasi atau bertemu? Udah hampir sebulan yang lalu itu. Oke teman-teman ya, jadi saya lanjutkan. Nah, di sebelah saya juga ada Pak Dr. Asido Huta Barat ya. Beliau ini ketua PBH Pradi Pusat dan sekaligus ketua tim kuasa hukum dari Dede. Ya. Dede dan Aib ini kita tahu bahwa ini dua orang yang memberikan kesaksian di awal. Ya. Aib kalau melaporkan Pak Dedi Mulyadi menurut saya salah alamat. Ini makanya kami coba hadirkan, saya selaku kuasa hukum dari Pak Dedi Mulyadi sekali lagi menyampaikan ini berita bohong, tidak betul. Makanya kami hadirkan selaku kuasa hukum, kami hadirkan ini Pak Rudi Pelor ini dalam keadaan sehat. Ada ini Pak dampak lain? Alhamdulillah. Sehat, tambah gemuk ya. Nah, ini mukanya juga berseri-seri, nggak ada yang disekap gitu kan. Nah, terkait dengan Pak Dede ya, dengan Dede Riswanto. Nah, ini ada ketua tim kuasa hukumnya. Nah, kalau mau tanya silakan Pak Asido, silakan. Jadi baik ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa saksi kunci dalam perkara ini itu adalah Aib dan Dede. Ya, Dede sendiri sudah mengakui bahwa keterangannya itu tidak benar ya. Bahkan di tanggal 27 itu dia juga sebenarnya tidak ada gitu ya. Nah, jadi ini sudah memperjelas bahwa memang inilah seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa perkara ini tidak didasari scientific crime investigation ya, dan prinsip Miranda Rules juga itu dilanggar. Hak-hak daripada tersangka ya itu tidak diberikan kepada mereka untuk tidak menjawab terlebih dahulu dan hak untuk didampingi kuasa hukum. Makanya dengan permohonan PK ini kami sangat mengharapkan ya ini nanti akan terungkap semuanya yang disebut memang tidak didasari scientific crime investigation itu memang benar, sehingga peristiwanya memang tidak benar, sesat, tidak ada dan tidak terkait kepada para terpidana. Begitu juga lokus dan tempus delictinya itu tidak benar, sesat dan tidak ada kaitannya dengan para terpidana ini. Termasuk pelakunya ya otomatis itu memang bukan mereka, tidak ada kaitannya dengan para terpidana. Sehingga kami mengharapkan supaya terpidana ini melalui proses PK ini bisa terbebaskan. Kasihan mereka, sudah 8 tahun kehilangan kemerdekaan mereka harus berada di dalam penjara, ya bukan mereka pelakunya dan mereka bukan bersalah. Pak, terkait perkembangan pemeriksaan Dede dan nanti terkait kesaksian palsu Dede Ya, gimana Pak? pada prinsipnya kami siap menunggu panggilan dari Mabes Polri dan Dede juga sudah siap secara mental dan dia juga sudah sampaikan dia akan memberikan kesaksian yang sesungguhnya, apapun resikonya akan dia hadapi. Meskipun harus ditahan juga. Ya, Meskipun nanti Dede menyatakan siap ditahan ya untuk kebenaran agar para terpidana ini bisa segera bebas. Termasuk akan jadi saksi di sini Pak? Ya, siap akan menjadi saksi dalam perkara ini. Ya. Pak, terakhir, Pak, berarti ada berapa perkembangan kasus ini pelaporan keterangan palsu sudah apakah sudah ada tersangka? Sedang berproses ya rekan-rekan. Ada 3 LP kami di Bareskrim saat ini sedang berproses. Yang kami sudah mengikuti dalam tahap penyelidikan.
itu ada 2, yaitu laporan terhadap Aib dan Dede dan juga terhadap Rudiana, itu yang sedang berproses. Sedangkan laporan kami terhadap Pak Pasren dengan Kavi, kami juga lagi pantau. Karena ini kan semua berkaitan satu dengan yang lain. Ya, sekali lagi bahwa dengan harapannya kami dari kuasa hukum para keluarga maupun terpidana ketika kami mengajukan PK ini, semua jalan cerita yang benar dapat dihadirkan. Masyarakat tidak menjadi bingung mana yang betul, makanya kami tidak mau menyampaikan berita-berita yang tidak benar. Kami berbicara sesuai dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Ya. Kalau dikatakan tadi seperti Pak Rudi Pelor katanya disekap Pak Dedi, janganlah, Pak Dedi ini kan udah berbuat baik ya, membantu mengungkapkan kebenaran. Beliau ini difitnah, jangan. Ya, kami selaku kuasa hukum pribadi dari Pak Dedi Mulyadi, sekali lagi kami sampaikan bagi bagi oknum-oknum yang tertentu yang melontarkan ya fitnahan, berita bohong dan juga fitnah fakta yang tidak benar, segeralah cabut sebelum kami yang mengambil langkah hukum. Demikian aja kami sampaikan. Kalau untuk novum kita ada 3 atau ada berapa? Memori PK yang diajukan. Novum ada beberapa ya. Saya ingat paling sedikit ada 4 novum ya. Itu yang tadi saya sampaikan ya. Tentang pencabutan dari keterangan Pak Dede dengan Dede Riswanto, pencabutan keterangan dari Liga Akbar, keterangan dari Vidi dan Mega, kemudian saksi fakta yang melihat kejadian kecelakaan malam itu, ya paling sedikit 4 ya. Yang seingat saya ya, paling sedikit. Kalau saksi dan ahli ada hampir 50. Nah itu ada misalnya dokter forensik atau apa? Oh ada. Sampai dokter apapun ada kita hadirkan kalau perlu untuk mengungkapkan. Nggak usah ragu. Sini. Ya. Kalau pidana sih Pak, perlukan dihadirkan di PK nggak nanti? Maksudnya? 6 terpidana kehadiran. Kami akan memohon, itu kan kewenangannya di majelis, ya kewenangan lapas. Kami akan memohon kepada majelis untuk dihadirkan. Masalah dikabulkan dan tidak dikabulkan, ya itu kita serahkan kepada yang mulia nanti. Ya, karena kami selaku penasihat hukumnya kan dikuasakan untuk mewakili mereka. Tapi kepentingannya supaya melihat langsung yang disampaikan, bukti yang kami hadirkan, saksi yang kami hadirkan betul atau tidak, kami kan harus confirm dan tanya nanti kepada terpidana. Kalau kehilafan hakim ada yang di stressing point? Banyak lah, kalau saya sebutin kan saya udah berkali-kali bilang lebih dari 100 kekhilafan dan juga yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Banyak lah, nantilah di persidangan lah. Kalau saya buka sini semua nanti ada vonis sudah langsung. Target pengajuannya kenapa tidak menunggu Sakatatal dulu terus diajukan? Kenapa? Kenapa nggak nunggu hasil dari BK Sakatatal atau seperti apa? Enggak lah, kami kan satu peristiwa ya. Saya pikir dengan Sakatatal dengan kami jangan seperti ada perbedaan, enggak ada. Kami ini kan sama ini sebenarnya. Jadi nggak apa-apa jalan berbarengan? Nggak apa-apa berjalan berbarengan. Ya kan, paralel. Apa yang tidak dihadirkan di peristiwa PK Sakatatal mungkin dengan kami lebih lengkap saat ini itu kan saling melengkapi, menguatkan harapannya untuk menghasilkan keputusan yang adil, kan gitu. Dalam PK nanti akan menyimpulkan soal penyebabnya nggak Pak? Kecelakaan atau apa? Enggak lah, kan bukan kewajiban kami, bukan ranah kami untuk menyimpulkan itu pembunuhan atau kecelakaan. Kalau kecelakaan itu kecelakaan tunggal atau kecelakaan dari sengaja, kan itu nanti berkembang lagi. Itu bukan ranah kami. Ranah kami hanyalah ingin membuktikan para terpidana, klien kami tidak terlibat. Satu, tidak ada di lokasi pada malam kejadian. Dan ceritanya pun yang disampaikan kami hadirkan fakta bahwa ini dapat diduga fiktif, dongeng. Nah ini diangkatlah nanti ke cerita layar, nanti saya sutradaranya. Ada rencana untuk menghadirkan Pak Rudiana untuk saksi? Nggak kewenangan kami, bagaimana kami mau paksa, mau ditarik, bagaimana kan nggak ada kewenangan kami untuk menghadirkan. Kami harap kalau Pak Rudiana ini mau hadir itu jauh lebih bagus nanti secara sukarela datang. Akan mengajukan juga hal itu? Yang mengajukan kita nggak ada kewenangan seperti tadi. Kami kan bukan jaksa atau aparat penegak hukum lain yang punya kewenangan memaksa. Meminta hadir atau bagaimana mungkin? Kami himbau udah sekarang hadir. Kalau kami masukkan ke sana kami himbau ini kan. Kami himbau hadir aja. Aib juga hadir.
Kalau memang betul bisa nanti kita adu data, adu argumen, adu fakta. Kalau ternyata betul bisa dibuktikan itu pembunuhan dan para klien kami ini membunuh, kami sendiri yang akan memohon itu untuk dihukum mati, jangan seumur hidup. Supaya dihukum mati karena ini sadis. Kalau betul. Kalau terbukti. Kalau terbukti. Kalau buktinya seluruh. Kalau buktinya nanti dihadirkan betul. Kalau enggak, ya jangan dong dihukum atas apa yang tidak mereka lakukan. Seumur hidup loh, kesian kan? Apapun dia. Mereka itu bukan geng motor. Berkali-kali kita sampaikan, geng bangunan, geng kuli. Ya, nggak ada geng motor. Geng motor itu cuma Rivaldi. Yang lain itu mereka nggak geng motor dan tidak tercatat itu satupun di geng manapun. Kami udah cek. Yang geng motor itu Rivaldi, hanya satu dari 7 terpidana yang ada di dalam. Yang lain tuh nggak geng motor, geng kuli. Dan Rivaldi sendiri kasusnya berbeda ya Pak? Berbeda saja. Ini yang teman-teman harus catat. Kalau dibilang bahwa ini ada persaingan antar geng dengan motif, itu aja udah kami dapat patahkan. Mereka ini bukan anggota geng motor. Coba hadirkan mau geng motor manapun yang ada di Cirebon yang mengaku mereka anggotanya. Tidak ada. Nggak ada. Dan mereka sudah nyatakan bukan. Jadi janganlah di geng ke sana dikaitkan pertarungan antar geng motor dan sebagainya. Nggak ada. Pak Jutek. Ya gitu ya teman-teman ya. Terakhir Pak Jutek. Kemarin kan ada pemeriksaan dari Barisskrim pada Sakatata. Dan ini merupakan tim khusus ya Pak mungkin yang dibentuk untuk mengungkap fakta sebenarnya secara objektif. Pak, harapannya seperti apa Pak? Udah 2 tahun katanya, 2 bulan maaf, maksudnya udah 2 bulan tim asistensi ini turun terus melacak secara senyap. Apa harapannya Pak ini Pak? Harapannya tim itu dapat bekerja betul secara independen dan objektif dan menghadirkan fakta yang sesungguhnya. Kami masih sangat percaya dan Pak Kapolri dengan institusi polisi yang begitu hebat saat ini melayani kami ketika kami diperiksa, mendampingi klien, begitu profesional di Barisskrim. Saya puji objektif mereka sekarang ini. Menurut saya dipertahankan. Saya harapannya dalam waktu dekat akan hadir fakta yang sesungguhnya. Karena kami memberikan bukti, memberikan fakta, silakan teman-teman penyidik bukan ranah kami untuk menyimpulkan. Makasih ya. Secepatnya atau gimana Pak? Secepatnya, secepat-cepatnya dalam tempo 1 kali 24 jam. Oke, makasih ya. Makasih teman-teman ya. Makasih ya. Tim hukum yang sudah disampaikan Pak Jutek, Pak Ruli, saya juga anggota tim hukum, juga mewakili Dewan Pimpinan Nasional Peradi, mewakili Pak Putu Hasibuan yang semula juga akan hadir tapi berhalangan. Kami semua sudah ada di tempat bersama juga keluarga dari para terpidana yang 6 orang yang turut hadir dan ada di samping kami ini. Barangkali Pak Jutek, Pak Ruli bisa memperkenalkan satu persatu dari keluarga para terpidana ini yang mengajukan peninjauan kembali. Ya. Ini Ibu Aminah mewakili Supriyanto. Ini yang ibunya Hadi ini. Hadi Saputra. Ibu siapa Bu? Ibu Hadi Saputra. Hadi Saputra. Iya. Terus Ibu? Aminah. Ibu. Ibu Tumaina. Ibu. Iya, Ibunya Eko. Ibu Nani, Ibunya Eka Sandi. Ibunya Eka Sandi. Aminah, Ibu dari Supriyanto. Ya kakak. Kakak Jaya, Jaya mana? kakaknya. Jaya mana? Yang wakili Keluarga Jaya. Jaya mana? Jaya. Ah nih kakaknya. Ini kakaknya. Ini superstar. Mundur semangga. Jadi teman-teman, mereka semua ada di sini dalam rangka ingin turut serta melihat hasil kerja tim hukum. Ya, ini puncak dari harapan para keluarga terpidana. Hasil kerja ribut-ribut, rame-rame 3 bulan kurang lebih, ya 3-4 bulan terakhir, siang malam diberitakan, dan ini mudah-mudahan puncak dari semua rangkaian tim hukum untuk mendaftarkan PK. Harapannya kalau nanti diputuskan bebas, ya keluarga ini tentu akan sangat bahagia, bersyukur. Itu makanya mereka hadir mendukung kami dalam mendaftar dan menyerahkan memori PK. Mungkin lanjut Pak Mas Dwi. Ya, bagi Dewan Pimpinan Nasional ini adalah kegiatan penting organisasi advokat, yaitu pro bono, dan ini sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Bisa dibayangkan orang dikurung dengan dasar yang kita belum jelas dan ada kesalahan dan seumur hidup.
dan tim hukum ini di bawah pimpinan Pak Ruli, Pak Jutek, Pak Asido yang jumlahnya lebih dari 100 orang, luar biasa. Panggilan pro bononya luar biasa, meninggalkan pekerjaannya untuk konsentrasi kepada kasus ini. Dan betul Pak Jutek katakan ini adalah titik puncaknya. Kita daftarkan permohonan peninjauan kembalinya sebagai upaya hukum yang legal agar kita berharap semua ke-6 terpidana yang dimasukkan di PK-nya itu dapat mendapat kebebasan dan bisa bersama-sama kembali dengan keluarga. Demikian. Ini kan pengajuan PK Bu, harapannya Bu seperti apa PK ini Bu nanti? Harapannya semoga PK-nya diterima dan dilancarkan dan diberikan keadilan untuk adik-adik kami dan anak kami dibebaskan kalau memang mereka tidak bersalah. Seberapa yakin Bu mereka tidak bersalah ini? 1000%. Ada yang ingin disampaikan Bu barangkali kepada para terpidana ini, saudara keluarga Ibu sendiri? Apa yang ingin disampaikan? Ya, saya menyampaikan kepada anak-anak kami, adik-adik kami, kalian yang tenang, semangat, dan jangan menyerah. Kalau memang kalian gak bersalah, insya Allah akan ada jalannya. Karena doa dari langit itu mujarab. Terakhir menjenguk Untuk kapan? masyarakat. Terakhir menjenguk keluarga 3 minggu yang lalu. ke Bandung. Kondisinya bagaimana sekarang? Alhamdulillah sehat. 3 minggu lalu berarti ke sana ya, ke Bandung ya. Harapan kepada masyarakat Bu apa Bu? Ya, untuk masyarakat minta doanya semoga anak-anak kami dan adik-adik kami bisa mendapatkan keadilan dan dibebaskan dengan hormat, cepat bebas lah. Itu aja, minta doanya untuk semuanya masyarakat Indonesia, Bapak Presiden semuanya dan semuanya, Pak Dedi semuanya, terima kasih semuanya.